Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka di Bonsai Sahabat. Oke sahabat, jumpa lagi hari ini. Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke sahabat, di sini akan berbagi tip ya, dimana kita hari ini mengunjungi salah satu kolektor teman kita yang mana menghadapi suatu kendala, ada masalah ya, betul ya, masalah bonsai sahabat. Jadi di sini beliau menyampaikan keluhan bahwa sendiginya punya keluhan. Jadi kita berbagi sharing tip di sini seperti apa perawatan dan bagaimana tentang keluhannya beliau. Pak itu sebenarnya apa keluhannya sebenarnya nih? Boleh yang tanya. Langsung aja sahabat bonsai, kita simak. Mungkin tak jelasin dari awal Pak Daya. Ya, gimana ceritanya? Pas baru beli itu kan keadaannya kan nggak tahu juga karena pohon kan dicukur. Jadi kita kan nggak tahu keadaannya gimana, medianya gimana gitu. Terus pas sebulan di rumah kok lambat gitu. Artinya perkembangannya lambat, terubusnya ya, lambat. Terus ada sih dia terubus tapi layu daunnya. Gini. Tidak sebanding dengan yang lain. Ya, terus kusam daunnya. Kusam ya? Yang paling jelas tuh kusam daunnya. Wah, ini sahabat bonsai jadi keluhannya rekan kita. Mungkin teman-teman juga punya keluhan yang sama, siapa tahu ya. Terutama dalam hal tukar atau beli pohon. Artinya begini, biasanya kelemahan itu biasanya yang kita dapatkan dari media. Karena pohon yang kita beli biasanya kita nggak tahu apa medianya pernah diganti, apa belum, atau sudah diganti apa tidak. Kan begitu ya? Nah di sini sering terjadi dan saya pun itu pernah alamin. Mungkin teman-teman ini buat sharing pengalaman ya. Kalau teman-teman melakukan sebuah transaksi atau beli pohon yang sudah jadi terutama, tolong yang paling pertama tuh cek media. Kalau pohon sudah ada di rumah. Karena riskan sekali, memang perbedaan itu tidak begitu signifikan, tidak terlalu kelihatan. Jadi kita beli pohon, nah kita pindahkan ke rumah. Setelah di rumah itu mungkin 1 bulan, 2 bulan terlihat subur saja. Nah tiba-tiba selangnya 3 bulan ini mulai drop ya. Nah dropnya ini kadang-kadang kita bingung, apalagi santigi, betul nggak? Ya, ini selangnya berapa bulan drop semenjak beli itu? Langsung? Oh sebulan? Ya pas baru muncul terubus itu dah. Tapi sempat nyukur ya dulu ya? Pas beli itu udah keadaan nyukur. Oh nyukur lagi? Nggak, pas beli itu udah keadaan nyukur. Oh udah dicukur? Udah dicukur. Oh setelah dicukur itu bawa ke rumah, ngedrop sampai sekarang. Oke sahabat bonsai, jadi itu ceritanya, testimoninya teman kita. Salah satu keluhannya seorang kolektor ya. Memang kendalanya di sini berkait dengan media seperti saya jelaskan tadi. Dan semoga teman-teman bermanfaat. Dan terutama yang tadi saya sampaikan, wanti-wanti saya ingatkan buat teman-teman, sayang pohonnya jangan sampai telat ganti media. Karena itu perpindahan tadi kita nggak tahu dari pemilik awalnya apa pernah diganti apa enggak. Kadang-kadang kita juga nggak sempat bertanya. Tapi alangkah bagusnya teman-teman kalau mau beli itu atau mau transaksi atau sudah transaksi lebih jelas dipertanyakan. Ini media udah diganti belum? Betul nggak? Memang kadang-kadang sendigi kan saya pernah cerita teman-teman. Sendigi itu tidak serta-merta semua mencari makan itu sama. Itu loh, ada yang ke atas, ada yang ke bawah. Dominan kalau sendi karang itu pasti ke bawah. Pengalaman kami pribadi dan kita udah praktekkan sekian ratus pohon gitu loh. Dan kalau sendigi pasir memang dominannya naik ke atas. Jadi kelihatan dia akar itu padat di atas. Kalau pasir jelas. Nah, cuman dilemanya karang. Ya, nah di sini kita berhadapan dengan sebuah sendigi karang. Pas baru beli sih dibilang baru medianya gitu. Ya benar. Oke sahabat, kita cek seperti apa kondisinya. Tapi menurut feeling saya ini medianya padat sekali. Medianya padat sekali, kemungkinan juga sudah menjadi lumpur. Kemungkinan, kita cek seperti apa. Karena saya lihat juga ini udah pohonnya stres berat. Ya betul ya? Kita cek, oke sahabat, kita cek lebih dekat ini. Berkaitan dengan daun. Nah ini daunnya, ciri-cirinya. Kalau pohon sendiri stres berat. Jadi kalau kita ambil ujungnya ya, atau ujung daunnya ya. Ini salah satu ujung daunnya nih sahabat bonsai. Teman-teman bisa pencet. Nah jadi pencet itu kalau bunyi berarti dia nggak stres. Tetapi kalau lembut seperti ini nggak ada bunyinya. Nah ini lentur sekali nggak ada bunyinya. Nggak mau patah dia. Ya nggak mau patah dia nih. Berarti ini pohonnya stres berat. Nah ini juga. Ini lajunya. Ya biasa. Ini pohon udah stres beratnya sampai begini nih. Ya terbusnya macet nih Pak. Ya jadi pohon ciri-ciri stres berat sendiri seperti ini sahabat bonsai. Tadi saya baru datang, saya lihat, saya kaget, jujur aja. Karena penanganan sendiri ini kayak begini nih kita sangat sayang sekali. Kondisi apalagi sampai segini itu sahabat. Nah ini emang sempat dikeluhkan oleh Pak Putu. Nah contoh kayak ini putih ini sampai gini udah stres berat banget nih. Ini bisa mati ranting ini. Ini teman-teman di antara ini bisa, ini masih mending saya bisa selamatkan ini kemungkinan.
Nah ini yang paling bahaya. Nah ini biasanya kendalanya di media teman-teman. Nah ini kelihatan dari daunnya pertama ya. Oke, nah kedua ini juga ada bisa kendala dilema seperti ini. Kita bahas ke batu dikit ini. Ini ada batu sahabat. Nah batu ini bisa menyebabkan juga pohon bisa stres. Kenapa? Kadang-kadang ini ya batu, terutama batu buatannya. Yang kita bicarakan batu buatan. Kalau batu orinya enggak ya. Biasanya kalau batu orinya nggak mungkin terlalu besar. Adapun besar biasanya nyari makannya di bawah dia. Ya, kalau ini yang dilema dikit bagi teman-teman yang senang mendesain pohon underrock atau batu, boleh, tapi yang sewajarnya. Yang sewajar dimaksud saya itu yang sesuai dengan proporsi lah. Jangan terlalu berlebihan ya. Kalau pot seperti ini, kalau kita ngasih batu terlalu lebar keluar juga kadang-kadang tidak bagus dan enak, apalagi tembelannya tidak matching ya, artinya tidak pas sekali seperti batu. Nah itu sahabat. Jadi teknisnya kita ini gimana teknisnya biar nggak terlalu menonjol. Contoh seperti ini, teman-teman bisa lihat juga. Jadi seperti jangan sampai ya kita hindari lah seperti ini biar nggak terlalu terlalu menonjol. Nah ini juga bisa menyebabkan pohon stres. Kenapa? Ini pengaruh lem juga bisa pengaruh. Oh lem juga Pak dia? Bisa. Lem bisa pengaruh juga. Nah, kenapa lem juga bisa pengaruh? Karena kondisi pohon kita nggak tahu. Ada juga pohon yang riskan sekali. Ada juga enggak. Itu loh. Cuman mengantisipasi hal itu, lebih baik kita kalau pakai lem boleh. Tapi jangan sampai berlebihan. Bisa juga kena akar Pak dia? Bisa. Kalau kena akar, kalau terutama lem G. Oh, lem G itu riskan juga. Karena bisa terbakar juga itu. Nah, karena merusak kambium dia. Oh, iya. Jadi dia panas. Contoh tangan kita. Kalau tangan kita kena lem G gimana? Ya panas. Panas kan? Iya. Kalau pohon, ya sama. Itu loh. Kita umpamakan seperti itu contohnya. Jadi itu teman-teman saya jelaskan dikit. Hari ini kita bongkar menangani pohon stres. Ini lumayan stres berat pohon ya. Mudah-mudahan kembali normal dan sehat. Harapan kita ya. Yang jelas kalau ini tidak ditanganin, saya yakin saya nggak berani jamin ini alam ya. Tapi harapan kita sehat kembali normal. Oke sahabat, kita cek seperti apa. Dalamnya kita bongkar. Semoga bermanfaat buat teman-temanku ya. Oke sobat, kita bongkar aja. Air beberapa batu. Batunya kita beberapa bongkar sobat. Ini batu pasangan ya. Aduh, pelan-pelan deh. Ini sahabat bonsai. Nah. Kosong dah. Tahu deh. Pegang aja potnya pegang. Pot aja pegang. Ini sahabat bonsai. Jadi medianya bercampur dengan lumpur. Nah ini bahaya sekali kalau kita nggak tahu. Kalau sampai lumpur begini berarti medianya lembab sekali. Sedangkan kita minta poros dalam arti di samping bersih ya, tidak ada lumpur begini. Ini pengaruh sekali dengan perakaran sedikit. Nah, ini yang sangat riskan sahabat. Ini lumpur, udah jadi lumpur dia. Ini harus diganti ya. Nah, jadi sama ini sekali nggak ada akar baru Pak Dea. Nggak ada akar baru. Ini, coba baca dulu. Kita kocor dulu ya. Tuh, nggak ada. Ini dominan lumpur, sahabat bonsai. Jadi adik kita ini tidak berani ganti media, ya betul ya? Iya. Awam Pak deh, nggak berani. Ini lumpur ini nih teman-teman lihat. Ini lumpur nih. Ini sahabat bonsai, ini lumpur nih. Udah jadi lumpur dia. Ini riskan sekali nih. Ya. Airnya sampai coklat ini. Ya. Itu lumpur. Itu tidak bagus untuk santiki.
hati-hati. Sedikit kita bongkar ya. Bagian belakang. Ya, biar ini. Ini merupakan salah satu sendigi yang daun super. Dan jenis karakternya juga pohon bagus, sahabat. Sendigi karang yang luar biasa ini. Dan ini jenisnya termasuk langka dia. Itu pohonnya ini disikat. Pohonnya disikat. Terus kesel. Isi pohon, saya goyang. Enak tanahnya. Ayo ngoyongin, dodok. Nangon nanahnya. Isi ya? Besok. Ini sahabat bonsai. Nggak ada akar baru. Lumpurnya. Ini lumpur nih. Oke, dah. Lemparnya. Ya. Ya, sahabat bonsai, kita udah lakukan pembersihan tadi. Memang benar kita dapatkan lumpur ya. Dan di sini saya sama rekan saya, yang mana beliau ini kebetulan datang juga untuk mendesain. Salam, J. Salam. Ini arsitek saya, insinyur saya, yang mana beliau ini salah satu rekan terbaik saya dari yang untuk mendesain sebuah pot relief. Nah, beliau ini insinyurnya langsung. Mungkin selama ini tidak muncul-muncul, inilah beliau. Jadi rekan-rekan kalau mau memesan mendesain, pokoknya dengan pot relief silahkan. Call saya atau di kolom deskripsi atau hubungi beliau langsung. Ya Ji, salam dulu. Wah, semangat. Nah, di sini adapun pohon dimaksud kita akan desain pot relief. Sementara kita pemulihan dulu ya. Karena ini stres berat, harapan kita mudah-mudahan subur ya. Subur sekali mudah-mudahan harap kita. Oke, kita pasang aja mulai ya. Ini anu itu kawat itu. Nggak usah dikasih anu, nggak apa. Taruh aja langsung dah. Kita biar gampang buka-bukanya. Nah, jadi ini reposisi dikit. Aji tolong dipantau dari depan. Kita agak reposisi dikit, sahabat bonsai. Op, ya. Oke, sip. Nah, sip. Tolong. Turun. Oh. Ya, yang dulu. Nah, batu sih. Ya, lepas itu. Lepas. Udah. Haji pegang ya. Ya, jangan pegang sini. Jangan pegang sini. Adik sama Pak D di depan. Oke, sobat, kita agak reposisi dikit. Saya sorot dari depan. Seperti apa? Sampai nyorot padinya tuh. Kurang turun dikit. Op. Biar nggak terlalu lebay. Ya. Sip. Pasanglah media langsung. Ambil media. Oke, sahabat. Tetepannya seperti ini posisinya. Ya, kenapa kita ngambil posisi begini? Ada alasannya kan. Jadi teman-teman, kalau kita taruh turun, nah jadi konsepnya terlalu berat ke depan, sahabat. Jadi terkesan dia jatuh. Dengan tumpuan akar atau batang seperti ini kurang pas. Jadi kita agak tarik dikit biar lebih ringan, sahabat bonsai. Oke, sahabat. Kita pasang medianya. Nah. Di belakang.
Jadi kita kasih pasir Malang aja dulu sahabat, biar gak stres. Oke, dikit aja, dikit. Nah, pupuk sedikit saja. Ya teman-teman, bonsai. Jadi kalau untuk media sandigi memang pasir Malang ya. Tapi untuk pengalaman kita lagi kembali, ini ada pasir. Memang pasir itu banyak, ada beberapa jenis ya, tidak semua sama. Coba usahakan cari yang hitam. Jadi yang prakteknya kita, yang kita lakukan sekarang merawat sendigi ratusan itu pakai sendigi apa? Pakai media pasir yang hitam ya. Ini emang agak keabu-abuan ya. Bagus sih bagus, cuma lebih bagus itu. Ya, ini udah kita lakukan pergantian media dan reposisi sedikit, sahabat bonsai. Nah, di sini kita udah isi pasir Malang dulu dengan pupuk Asmokot ya. Dekastar, sedikit aja dulu, jangan terlalu banyak. Karena pohonnya lagi stres. Nah, ini kita stensiannya ya, talang. Jadi kita. Ya, sahabat bonsai, nah seperti itu tadi kita ada praktekkan, kita berbagi sharing buat teman-teman. Yang jelas pada intinya semua bermanfaat ya. Buat teman-teman yang punya pengalaman seperti tadi, kita berbagi. Bagi yang teman-teman seandainya menghadapi permasalahan seperti itu, seperti itulah tadi penanganannya ya. Jadi kita udah lakukan pergantian media, pembongkaran beberapa batu, karena di balik batu itu ada lumpur ya, yang mana pasir dengan kotoran kambing sudah mengendap lama menjadi lumpur. Nah, lumpur ini ya yang tidak menyerap air, yang lembab jadinya itu loh. Air tidak poros. Menyumbat Pak. Ya, menyumbat. Jadi tersumbat dianya. Ini yang menyebabkan suatu atau kebusukan dalam. Jangan sampai akar itu busuk. Kalau sampai dari akar busuk dan menyerang ke batang, nah ini riskan sekali sahabat. Jadi sebelum itu terjadi, wanti-wanti kalau ciri-ciri airnya kelihatan poros, oke aman. Oke sahabat. Setelah itu kita bahas tadi dan sudah bertanya dengan owner sendiri seperti apa. Terima banyak Pak. Dan ini rekan saya sendiri, desain-desain untuk port reliefnya luar biasa beliau dan sudah membantu saya. Terima kasih Ji. Ya. Wah ini ya. Oke sahabat, sampai di sini dulu sharing kita, berbagi cerita kita. Salam, ketemu atau jumpa lagi lain kesempatan video berikut. Oke, salam bonsai. Aji, salam.